Cerita ini berasal dari seorang subscriber kami. Ia membagikan kisah nyata yang pernah dialaminya saat melakukan pendakian seorang diri ke Gunung Lawu. Apa yang awalnya ia kira sebagai perjalanan untuk menenangkan diri, justru berubah menjadi pengalaman yang tak akan pernah ia lupakan seumur hidup. Dengarkan baik-baik, karena ini bukan cerita biasa. Ini adalah peringatan dari mereka yang tak terlihat. Aldi, seorang pria berusia 26 tahun, sedang berada di puncak kejenuhan hidup. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya, dan hubungan asmara yang telah dibangun selama 5 tahun berakhir begitu saja. Ia butuh ruang untuk berpikir, untuk melarikan diri sejenak dari hiruk-pikuk kota dan luka batin yang belum sembuh. Ia memilih mendaki seorang diri, solo hiking, ke tempat yang konon menyimpan ketenangan, Gunung Lawu. Gunung ini memang sudah lama dikenal angker. Jalur pendakiannya sepi, dan kisah-kisah gaibnya tersebar luas di forum pendaki. Tapi Aldi tak peduli. Ia lebih takut pada hidup yang hampa daripada pada cerita-cerita mistis yang hanya dianggapnya sebagai dongeng warung kopi. Ia berangkat dari Jakarta dengan kereta pagi menuju Solo Balapan, lalu menyambung dengan bus kecil ke Terminal Tawangmangu. Dari sana, ia naik ojek ke base camp Cemoro Kandang, salah satu jalur resmi pendakian Gunung Lawu di sisi Jawa Tengah. Hari itu, suasananya sepi, tak terlihat pendaki lain. Di gerbang pendakian, Aldi hanya mendapati seorang penjaga warung tua yang memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Tatapan si penjaga seperti ingin mengatakan sesuatu, namun bibirnya tetap diam. Aldi hanya melempar senyum singkat, mengisi buku tamu, dan mulai melangkah masuk ke jalur hutan pinus. Hening. Udara di sekitar dingin dan berat. Langkah demi langkah ia lalui dengan percaya diri, meski tubuhnya belum terbiasa membawa beban sebesar ini. Tas carrier besar, botol air, sedikit makanan, dan tenda kecil. Semakin jauh ia masuk ke jalur pendakian, semakin asing suasananya. Meski cahaya matahari masih menembus celah-celah pohon, ada hawa ganjil yang tak bisa dijelaskan. Beberapa kilometer setelah memulai, Aldi mulai merasa seperti diawasi. Tak ada suara burung, tak ada suara ranting patah. Hanya suara napasnya sendiri dan degup jantung yang makin cepat. Namun ia tetap melanjutkan. Baginya ini adalah perjalanan penebusan. Ia akan mencapai puncak, bermalam di sana, dan kembali dengan jiwa yang baru. Ia tak tahu bahwa malam ini Gunung Lawu tak akan membiarkannya pergi semudah itu. Langit mulai menggelap, dan Aldi menyadari ia harus segera mendirikan tenda sebelum malam sepenuhnya turun. Ia memilih sebuah tempat datar di dekat jalur yang menurutnya aman. Tanpa banyak bicara atau berpikir panjang, ia mendirikan tenda, memasak mie instan, lalu beristirahat. Namun saat malam benar-benar turun, suasana berubah drastis. Hutan yang tadi terasa tenang kini seolah menghembuskan desahannya sendiri. Angin sejuk berubah dingin menggigit. Suara dedaunan seperti bisikan samar, dan terkadang terdengar langkah pelan di luar tenda, seperti seseorang sedang mengitari tempatnya berkemah. Aldi diam. Ia coba meyakinkan diri bahwa itu hanya suara binatang malam. Tapi keganjilan mulai terasa saat ia membuka tenda sedikit dan tak melihat apa-apa. Tak ada angin yang meniup daun-daun, namun terdengar suara gemerisik di mana-mana. Matanya tiba-tiba menangkap sesuatu, bayangan hitam di kejauhan, berdiri diam di antara dua batang pohon. Tinggi, kurus, tidak bergerak. Begitu ia berkedip, bayangan itu menghilang. Ia menutup kembali tenda, menarik napas panjang, dan mencoba tidur. Beberapa jam berlalu. Sekitar pukul 2 dini hari,
Aldi terbangun karena mendengar suara dari luar. Bukan langkah, bukan angin, tapi suara seseorang menangis. Tangisan pelan, seperti perempuan. Jauh, tapi jelas. Hatinya bergemuruh. Ia tahu tak seharusnya ada siapapun di sekitar sini. Ia satu-satunya pendaki yang naik hari itu. Tangisan itu semakin dekat. Aldi memejamkan matanya, berharap semuanya hanya mimpi. Tapi tiba-tiba, suara itu berhenti, hening seketika. Bahkan suara serangga pun lenyap. Lalu suara napas berat muncul, tepat di samping tenda. Seakan-akan seseorang berdiri diam di luar dan hanya menatap ke dalam. Aldi menahan napas, tubuhnya tak bisa bergerak. Dalam kegelapan, ia hanya bisa berdoa, berharap waktu segera bergulir ke pagi. Pagi akhirnya tiba, tapi bukan rasa lega yang Aldi rasakan. Justru tubuhnya terasa lebih lelah dan pikiran kacau. Ia keluar dari tenda dengan wajah pucat, mencoba menenangkan diri sambil menyeruput kopi instan. Hutan terlihat sedikit lebih terang, namun hawa mencekam itu masih terasa membungkus setiap jengkal tanah. Aldi memutuskan untuk tidak melanjutkan ke puncak. Tapi anehnya, saat ia hendak kembali turun melalui jalur semula, ia tak menemukan jalur itu. Padahal ia ingat betul arah ia datang kemarin. Tak ada jejak, tak ada tanda. Bahkan pohon yang ia tandai dengan simpul tali rafia pun hilang entah kemana. Ia mulai berjalan ke arah yang menurutnya benar. Tapi malah semakin masuk ke hutan yang lebih lebat dan asing. Suara burung, angin, dan dedaunan tak lagi terdengar alami. Semuanya terdengar seperti gema kosong. Aldi berhenti di depan sebuah pohon besar yang akar-akarnya mencuat ke permukaan. Dan dari sela akar itu terlihat semacam celah, seperti lorong kecil ke bawah tanah. Dan di sanalah ia melihatnya. Sebuah boneka, kecil tua, dengan rambut kusut dan pakaian adat Jawa yang telah pudar warnanya. Ia tak berani menyentuhnya, tapi matanya terkunci pada boneka itu, sampai terdengar suara yang sangat manusiawi. Sini aja mas. Aldi langsung tersentak dan melihat ke sekeliling. Tak ada siapa-siapa, tapi suara itu jelas terdengar dari belakangnya. Ia berlari, tanpa arah, tanpa tujuan, hanya ingin menjauh dari suara itu. Namun saat ia berhenti, ia justru berdiri di sebuah lapangan terbuka yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Rumputnya terlalu rapi, terlalu bersih untuk sebuah hutan alami. Dan di tengahnya, berdiri satu bangunan kecil seperti gubuk terbengkalai, dengan kain putih tergantung di salah satu sisinya. Aldi mulai merasa tubuhnya lemas. Pandangannya berputar. Tanpa sadar, ia ambruk di tanah. Dan semuanya gelap. Aldi terbangun perlahan. Matanya terasa berat, tubuhnya nyeri, dan bau kayu basah memenuhi hidungnya. Saat membuka mata, ia mendapati dirinya berada di dalam sebuah gubuk tua. Dindingnya dari anyaman bambu, cahaya masuk dari celah-celah kecil di atap, dan suara alam terdengar samar. Ia belum sempat menggerakkan tubuh saat seseorang muncul dari balik tirai bambu di sudut ruangan. Seorang lelaki tua berambut putih, mengenakan baju lurik dan sarung. Wajahnya keriput, tapi sorot matanya tajam dan tenang. Kowe pancen nekat le, jalur ki ora kanggo sembarang wong. Aldi yang masih setengah sadar mencoba duduk. Bapak, siapa? Ini di mana pak? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menghidangkan segelas air hangat dan berkata, ngomben disit, awakmu wis ketarik melebu alas yang ora kanggo manungsa biasa. Aldi perlahan mulai mengingat kembali jalur yang hilang. Boneka aneh, suara misterius, gubuk di lapangan, dan ia pingsan. Lelaki itu lalu menjelaskan dengan nada lirih tapi serius bahwa tempat Aldi tersesat bukanlah jalur pendakian biasa. Itu adalah alas wingit,
hutan yang tidak boleh dilewati sembarang orang, apalagi sendirian dan tanpa izin. Ia berkata bahwa tempat itu dulunya adalah jalur para leluhur dan sesepuh desa yang biasa melakukan tapa atau semedi. Namun sejak hutan makin terabaikan, tempat itu mulai tertutup dan menjadi wilayah penjaga. Aldi yang mendengarkan hanya bisa diam, mencerna semua itu dengan rasa tak percaya. Tapi saya cuma ikut jalur pendakian, Pak. Saya nggak niat aneh-aneh. Lelaki itu hanya tersenyum pahit. Niatmu boleh bersih, tapi langkahmu salah. Kadang yang kita kira jalur benar justru membawa kita ke tempat yang tak seharusnya. Aldi hanya tertunduk. Ia merasa bersalah dan kecil. Lelaki itu kemudian memintanya untuk beristirahat, karena malam nanti ia akan mengantar Aldi keluar dari wilayah tersebut lewat jalur lama yang hanya diketahui oleh penduduk tertentu. Malam perlahan turun. Hutan di luar gubuk tampak berkabut tipis, bulan menggantung pucat di langit. Suara jangkrik dan sesekali lolongan aneh menggema dari kejauhan. Aldi berdiri di samping lelaki tua yang kini membawa obor kecil dari batang kelapa kering. "Ayo Le, sing tenang, ojo noleh karepmu." "Ayo nak, tetap tenang, jangan menoleh sembarangan." Aldi mengangguk, menyesap dalam-dalam rasa takut yang tersisa, dan mengikuti langkah si lelaki tua. Jalur yang mereka lewati bukanlah jalur tanah biasa, melainkan seperti jalur samar, setapak di antara pepohonan rimbun yang tidak terlihat jika tidak diperhatikan dengan saksama. Sepanjang jalan, Aldi melihat banyak hal aneh di kejauhan. Bayangan melintas cepat, suara-suara berbisik dari balik pepohonan, bahkan samar-samar suara ibunya memanggil, "Aldi, pulang nak." Langkah Aldi terhenti, matanya membelalak. Ia hampir menoleh, namun tangan si lelaki tua menggenggam erat pergelangan tangannya. "Iki dudu ibumu Le." "Itu bukan ibumu nak." Aldi menunduk, air matanya menetes pelan. Ia nyaris kalah oleh rasa rindu dan takut yang bercampur jadi satu. Setelah hampir 1 jam menyusuri hutan sunyi, mereka sampai di sebuah batu besar yang ditutupi lumut. Di baliknya ada jalan kecil menurun dengan tangga batu setengah terkubur tanah. Lelaki tua itu berhenti di sana. "Nek kowe wis tekan ujung kono, awakmu bakal ketemu jalur resmi. Kalau kamu sudah sampai ujung sana, kamu akan bertemu jalur pendakian resmi." Aldi memandangi lelaki itu, ingin bertanya lebih banyak. "Pak, jenengan siapa sebenarnya?" Lelaki itu hanya menatap Aldi dengan senyum penuh rahasia, lalu berkata, "Aku mung penjaga alas, sing tugasku ngelingkelan ngelindungi. Kowe wis selamet Le, ning uripmu ora bakal podo maneh. Aku hanya penjaga hutan, tugasku mengingatkan dan melindungi. Kamu sudah selamat nak, tapi hidupmu tak akan pernah sama lagi." Aldi menuruni tangga batu itu, lalu menoleh ke belakang. Namun si lelaki tua sudah tak ada. Tak ada jejak, tak ada suara, hanya sunyi. Beberapa menit kemudian ia keluar tepat di sebuah titik di jalur Cemoro Sewu. Dini hari, dan ada tenda pendaki lain tak jauh dari sana. Salah satu dari mereka menolong Aldi dan membawanya ke pos. Beberapa minggu kemudian, Aldi kembali ke kampung tempat base camp berada. Ia mencoba mencari siapa sosok lelaki tua itu, namun tak ada satupun orang yang mengenalnya. Salah satu sesepuh desa hanya berkata, "Kalau kamu sampai bisa kembali dari jalur itu, berarti kamu masih diberi waktu." Aldi kini masih sering mendaki, tapi tak pernah lagi ia mendaki sendirian. Dan setiap kali lewat Gunung Lawu, ia selalu menaruh 1 rokok kretek dan air di pinggir jalur untuk seseorang yang mungkin bukan manusia. Apakah kamu pernah mengalami kejadian yang tak bisa dijelaskan oleh logika? Kisah yang membuat bulu kudukmu berdiri,
dan terus terbayang hingga sekarang? Ceritakan padaku. Kirim pengalaman mistismu ke email yang ada di deskripsi video. Dan biarkan orang lain tahu bahwa kamu pernah melihat sisi lain dunia ini.